500 tahun yang lalu 10 tahun Yobel, satu tahun Yobel 50 tahun. 500 tahun yang lalu apa yang terjadi di dunia ini? Ada dua hal terjadi. Yang pertama yaitu bangsa-bangsa yang menjajah Israel yang disebut Palestina sekarang, yaitu Kesultanan Ottoman dari Turki. Karena itu ingin orang mengembalikan yaitu kejayaan khalifah zaman dulu. 500 years ago. Tetapi kabar baiknya juga, ketika gereja masuk dalam kegelapan yang paling gelap, Tuhan memakai Martin Luther. Saudaraku, reformasi gereja yang pertama. 1517. Dan apa yang terjadi 100 tahun yang lalu? 2 tahun Yobel yang lalu. 1917 kekuasaan Turki berhenti dikuasai oleh Inggris. Dan seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, seperti orang yang bermimpi, Tuhan memulihkan Zion. Zion itu Israel. Zion itu Yerusalem. Bukan New York. Bangsa Israel terpencar kemana-mana sejak tahun 70 Masehi. Secara ajaib. Kembali ke negeri mereka. Dan apa terjadi 70 tahun yang lalu? Sebetulnya Israel itu berdiri tahun 1947. Tetapi diakui tahun 48. Tetapi yang lebih penting lagi 50 tahun yang lalu. Apa yang terjadi tahun 1967? Come on, apa yang terjadi saudara? Reformasi pertama 1517. Reformasi kedua pencurahan Roh Kudus awal abad yang lalu. Dan pencurahan Roh Kudus dimulai ketika 1967. Yerusalem kembali ke tangan Israel. 50 years ago. Kita mengerti kita berada di zaman apa. Saya tidak katakan Tuhan Yesus datang tahun depan. Kita harus bersiap-siap. Apakah kita siap hari ini Tuhan Yesus datang kembali? Apakah kita berkas jiwa-jiwa pada Tuhan? Atau Tuhan berkata, hei hamba yang jahat dan malas. Saya percaya tidak seorang pun mau dikatakan jahat dan malas. Tapi mau disebut baik dan setia. Setia dengan perkara kecil. Dipercaya perkara besar. Saya percaya pengantin sedang dipersiapkan. Amen. 50 tahun yang lalu. Kegerakan karismatik. Orang bukan cuma orang Pentakosta, tapi Katolik, Protestan dibaptis dalam Roh Kudus. Lihat apa terjadi di Indonesia tahun itu? Like a mighty wind. Disoe. Air jadi anggur. Saudaraku, orang mati bangkit. Mujizat-mujizat terjadi. Nah, saya percaya saudaraku menjelang kedatangan Kristus. Mujizat yang asli akan dikembalikan pada gereja Tuhan. Tapi firman Tuhan itu tetap teguh. Langit dan bumi akan berlalu. Firman Tuhan akan tetap. Ketika kita pergi ke satu daerah untuk mengabarkan Kristus. Saya tidak berkata pada penginjil atau gembala. Setiap para anak Tuhan harus jadi penabur dan penuai. Sebab firman Allah berkata penabur dan penuai akan sama-sama bersukacita. Sebab para penabur dan penuai, khususnya penuai, akan menerima upah dan buah untuk hidup yang kekal. Katakan upah dan buah. Karena itu hidup saya dan istri sangat exciting, sangat bersukacita. Kita pergi ke daerah-daerah baru, saudaraku. Berapa bulan yang lalu kita ada di Phnom Penh, Kamboja. Wah, polisi datang, saudara. Yang mau tangkap kami. Tapi yang mengundang saya seorang gembala yang tadinya jenderal. Jadi bapak ini usia 86 tahun yang keluar dan menghadapi polisi Kamboja, saudara. Tetapi hati kami penuh dengan sukacita. Melakukan kehendak Bapa. Kita nyanyi dulu. Saya pernah mendengar satu ungkapan dari mimbar. Orang Kristen jangan punya ambisi.
Amin, saudara? Jangan amin. Boleh enggak orang Kristen punya ambisi? Boleh. Holy ambition. Ambisi yang kudus. Amin. Saudara, ada orang berkata, saya mau jadi berkat buat banyak orang. Saya menolong banyak orang. Tapi saya tidak suka uang. Tuh, gimana? Bisa enggak saudaraku? Kalau uang buat diri sendiri itu salah. Tapi prosperity with a purpose itu betul. Dan tujuan kita menyelesaikan pekerjaannya dan memerintah bersama dengan dia. Alkitab mengatakan tentang reward, tentang upah dan buah buat hidup yang kekal. Jadi seperti Kristus, dia datang ke kota itu, apa yang dia ingin capai? Orang-orang di kota itu. Orang-orang di daerah Samaria. Yesus memang pertama datang untuk orang Yahudi, tetapi tujuannya untuk segala bangsa. Untuk apa? Segala bangsa. Salah satu highlight daripada KLC pertama itu message-nya. Message di KLC 2016 adalah Tuhan akan melakukan pembalikan keadaan. Wanita ini mengalami pembalikan keadaan. Dari wanita yang paling dihina, dibenci di kota itu, dia membawa keselamatan kepada kota tersebut. Pembalikan keadaan. Apa yang Tuhan kerjakan 100 tahun yang lalu, itu pembalikan keadaan. Apa yang Tuhan lakukan 50 tahun yang lalu, pembalikan keadaan. The same God of Abraham, Isaac, and Jacob is our God. Tuhan yang sama akan melakukan pembalikan keadaan. Buat saudara dan saya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang meriah, yes. Orang Samaria tidak berhubungan dengan orang Yahudi. Adakah suku atau kelompok yang tidak suka dengan kita? Saya mau beritahu saudara, itu akan ditembus, amin. Tembok-tembok akan diruntuhkan. Tembok-tembok akan dihancurkan. Haleluya. Saya dapat kesempatan yang baik. Bulan yang lalu saya pergi ke Jogja untuk reuni dengan teman-teman saya. Saya lulus dari ITS tahun 75. Cukup lama ya. Dan teman-teman saya sebagian besar belum kenal Tuhan Yesus. Dan mereka berkata kepada saya, Arifin, sharing dong. Sharing dengan kita. Kesempatan baik. Saya katakan Assalamualaikum. Dan kemudian kalau saya bilang Shalom, ada garis saudara. Saya bilang Assalamualaikum. Amin. Kebetulan nama saya juga Arifin. Amin, saudaraku. Dan saya share apa yang Yesus kerjakan dalam hidup saya. Saya memperhatikan, mereka memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Gak main-main. Ya, mereka memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan reuni berikutnya saya jadi tuan rumah di mana? Di Bali, saudara. Amin. Saya akan jamu mereka, berikan makanan yang paling enak. Amin, saudaraku. Dan memberitakan apa yang Yesus kerjakan dalam hidup saya. Buat dia Tuhan yang sanggup memulihkan. Seperti orang yang bermimpi. Ada orang berkata, mimpi saja saya tidak berani Pak. Lo salah. Mimpi kok tidak berani. Tuhan kasihkan kita kemampuan untuk yaitu bermimpi. Kemampuan untuk membayangkan. Ada seorang anak Tuhan dari Jawa Tengah yang dibuat kaya oleh Tuhan. Dulu dia pegawai di toko sepatu di London. Lalu saudara, kalau pulang dari sana, di depan ada hotel bintang 5. Dia ke sana, tidak pesan minuman karena mahal. Dia cuma duduk di situ. Ngerasa kaget dari wong sugih katanya saudaraku. Supaya nanti tidak kaget kalau jadi kaya. Amin. Tapi dia berani bermimpi. Dan Tuhan memberkati dia. Usahanya oil and gas, saudaraku. Sampai ke negara-negara lain. Dia cita satu hari. Tuhan berkata, aku berkati kamu supaya kamu jadi berkat. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan, saudara. Kata pembalikan keadaan. Wanita ini datang jam 12 siang. Kenapa? Dia tidak mau ketemu orang. Setiap orang ketemu dia orang meludah. Orang mengata-ngatai dia. Saya pernah buat tes selembar kertas putih besar. Dan ada titik hitam di sana. Dan saya tanya, what do you see? Titik hitam.
Tidak ada orang berkata kertas putih yang besar. Tidak ada. Mereka berkata titik hitam. Mungkin ada titik hitam dalam hidupmu. Dan itu yang dilihat orang. Tapi saya katakan kepada saudara, Yesus sanggup memulihkan keadaan kita. Seperti dia memulihkan keadaan Sion. Dia sudah pernah lakukan itu 1 abad yang lalu. Dia pernah lakukan 50 tahun yang lalu. Ketika Israel perang cuma 6 hari. Melawan kekuatan yang puluhan kali lebih besar dari mereka. Dan merebut kembali Yerusalem. Sebab firman Allah sudah menubuatkan. Sampai tiba masa bangsa-bangsa berakhir. Hari ini usaha dari PBB. Yaitu saudara, untuk membelah 2 Yerusalem. Saudara yang memberitahu Anda. Apa yang Tuhan tetapkan. Apa yang Tuhan tentukan. Manusia tidak bisa merubahnya. Dan Tuhan mau melakukan pembalikan keadaan pada saudara dan saya. Wanita ini datang jam 12 siang. Kenapa? Dia tidak mau ketemu orang. Setiap orang ketemu dia orang meludah. Orang mengata-ngatai dia. Saya pernah buat tes selembar kertas putih besar. Dan ada titik hitam di sana. Dan saya tanya, what do you see? Titik hitam. Tidak ada orang berkata kertas putih yang besar. Tidak ada. Mereka berkata titik hitam. Mungkin ada titik hitam dalam hidupmu. Dan itu yang dilihat orang. Tapi saya katakan kepada saudara, Yesus sanggup memulihkan keadaan kita. Seperti dia memulihkan keadaan Sion. Dia sudah pernah lakukan itu 1 abad yang lalu. Dia pernah lakukan 50 tahun yang lalu. Ketika Israel perang cuma 6 hari. Melawan kekuatan yang puluhan kali lebih besar dari mereka. Dan merebut kembali Yerusalem. Sebab firman Allah sudah menubuatkan. Sampai tiba masa bangsa-bangsa berakhir. Hari ini usaha dari PBB. Yaitu saudara, untuk membelah 2 Yerusalem. Saudara yang memberitahu Anda. Apa yang Tuhan tetapkan. Apa yang Tuhan tentukan. Manusia tidak bisa merubahnya. Dan Tuhan mau melakukan pembalikan keadaan pada saudara dan saya. Lalu Tuhan Yesus tersenyum pada wanita ini. Gak tertulis itu, saya bayangkan. Yesus pasti wajahnya sangat simpatik. Amin. Dia tersenyum kepada wanita dan berkata, kalau engkau tahu tentang karunia Allah. Dan siapa dia yang berbicara kepadamu, berilah aku minum. Pasti kamu akan meminta kepadanya. Dan dia akan memberikan kepadamu air kehidupan itu. Air yang mengalir terus menerus itu. Pertama-tama dia membuat statement. God is a generous God. Allah kita adalah Allah yang murah hati. Allah yang generous. Kalau engkau tahu tentang karunia Allah. Kemarin saya membuka sebuah pameran lukisan yang sangat bagus. Ada seorang anak Tuhan. Dulu dari kepercayaan seluruh keluarga datang pada Tuhan. Dan dia melukis dengan gambar wayang. Yesus dan seorang wanita yang menciumi kaki Yesus. Dan temanya begini. Tax amnesty from heaven. Lalu saya kasih komentar. Yesus bukan kasih cuma tax amnesty. Tax amnesty itu 2%. Yesus memberikan grasi. Grace. Pengampunan dosa. Berapa persen yang diampuni? 100%. Berapa yang kita mesti bayar? Nothing. Kita punya Tuhan yang suka memberi. Tepuk tangan bagi Allah kita, yes. Saya akan buktikan bahwa Allah kita benar-benar Allah yang menepati janji. Keluarga istri saya punya beberapa properti di China. Dan there's no way untuk mengambilnya kembali. Lalu ada kesempatan, tapi tidak ada orang yang mau beli. Apalagi sekarang. Dulu boom daripada yaitu properti di China. Sebab kebanyakan yang beli itu pejabat daripada China sendiri. Dan mereka semuanya korup.
Uang dikirim ke luar negeri, diberikan properti. Uang korupsi, saudara. Begitu Xi Jinping naik jadi presiden, dibabatlah semua koruptor-koruptor, dihukum mati, saudara. Dan mendadak mereka semua tiarap. Tapi saya katakan pada mereka, sebelum berakhir, itu tahun Yobel, 5776. Maka properti akan kembali kepada yang memilikinya. Waktu itu saya salah memberi tanggal pada Pak Andrian, seminggu lebih maju. Saya katakan 24 September, tanggal piro? Dia sengaja telepon dari Xiamen. Tanggal berapa sih? Berakhirnya tahun Yobel. Saya bilang 24 September, saya periksa keliru saudara. Ternyata 2 Oktober. Tapi transaksi terjadi 1 hari sebelum 24 September. Tepuk tangannya kok kayak telo gitu saudaraku. Tepuk tangannya meriah buat Yesus. Dia tidak pernah ingkar janji saudara. Membalikan keadaan. Beritahu kiri kanan saudara. Kita akan mengalami pembalikan keadaan. Pembalikan keadaan. Pembalikan keadaan. Pembalikan keadaan. Banyak orang frustrasi. Banyak orang bahkan bunuh diri. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Satu hari saya sedang dipijat oleh seorang ibu tukang pijat. Ibu ya, usianya ya hampir 70 saudara. Ya, bukan 17 tahun ya, ojo keliru ya. 70, not 17, amen. Dan ketika dipijat, dia mijat saya sambil mengeluh. Ya, dia berkata, aku tuwek ngene rekoso katanya. Ya susah. Anak saya tidak ada yang kerja. Menantu saya tinggal di sini. Saya mesti mijat untuk menolong keluarga saya. Saya udah tua. Saudara waktu dia cerita begitu. Saudara, dan saya lihat ibu ini rambutnya awut-awutan. Giginya pada bogang saudara. Ya, dan dia mengeluh. Hidup saya susah. Masa sampai tua saya mesti cuma mijet untuk bekerja. Dia dikirim oleh teman saya yang sekarang saya bersama Tuhan, Dr. Joko Rusadi. Pak Arifin, tak kirim ke tempat Anda ya katanya. Anda yang lanjutkan. Pak Joko ini menabur Kristus pada ibu ini. Lalu ketika dipijat saya nyanyi saudara. Saya tidak nyanyi lagu yang dia tidak ngerti. Maksud saya nyanyi. Hey Jude, don't make it bad. Enggak saudara. Saya nyanyi gini. Sajeke aku nderek Gusti. Uripku tansah diberkahi. Uripku ayam tentrem. Uripku ayam tentrem. Saudara waktu saya nyanyi itu. Dia diam, dia mendengarkan. Ya, lalu saya tanya, Ibu, mau hidupmu berubah? Oh ya mau katanya. Selesai pijat, saya ambilkan Alkitab bahasa Jawa saya. Saya bacakan ayat yang ampuh sekali. Semuanya ampuh tapi satu ini sangat ampuh. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Allah akan ibu. Sehingga diberikan putra yang tunggal. Dia bertobat, dia terima Tuhan saudara. Bukan cuma itu. Dia minta saya yang membaptis. Dan kemudian saudara waktu saya baptis dia belum pernah ke gereja. Dia tidak pernah ikut ke kebaktian. Apalagi lihat orang dibaptis. Jadi dia buka mulutnya saudaraku. Ya, air masuk. Rupanya mulutnya perlu dibersihkan luar dan dalam. Lalu minggu depan bersaksi di persekutuan kita. Dia tidak tahu apa itu bersaksi. Jadi dia maju ke depan, dia berkata dalam bahasa Indonesia patah-patah, saya sudah kawin 4 kali katanya, nama suami pertama ini. Jadi dia ngaku dosa di depan orang saudara. Habis itu dia pijat saya. Lalu dia ngomong gini, dia baptis air toh. Dia tanya apa itu baptisan Roh Kudus. Wanita Samaria itu ya berkata, engkau tidak punya timba. Sumur ini amat dalam.
Bagaimana engkau bisa memberikan kepadaku? Apa engkau lebih besar daripada bapa kami yaitu Yakub yang memberikan sumur ini kepada anaknya Yusuf dan kepada ternak-ternaknya? Saudara, oke, saya bilang selesai ini gantian ya. Setelah selesai mijet saya tumbangkan tangan ibu ini. Dan ibu yang sederhana ini penuh Roh Kudus, saudara. Dan berlalulah demikian. Sampai saudara saya melihat perubahan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Dan itu tahun 98, saudara. Sekarang setelah penuh Roh Kudus, ibu ini mendadak jadi sakti. Sakti Mondroguno, saudaraku. Sebab orang yang sakit dipijat dia sembuh. Saya tanya gimana? Ya saya mijet katanya sambil saya bahasa roh. Lalu terjadi perubahan secara fisik. Giginya tidak lagi bogang. Ada yang sponsor masang giginya. Jadi sekarang jadi keren. Kalau ke rumah kita saudara, kalau dulu saya kasih makanan, kalau sekarang dia datang dia bawa kue buat saya saudara. Singkat cerita, di tengah krisis dia dibawa ke Amerika. Dibayar US dollar. Saudara, dia pulang ke kampungnya. Ibunya usia 90 tahun lihat. Dan bukan cuma itu. Karena konglomerat yang bawa dia ke Amerika itu pengusaha besar di kota ini. Semua anak cucunya, anak menantunya semua dapat pekerjaan. Hidupnya berubah total. Dan yang luar biasa, dia bersaksi di mana-mana. Dia pulang ke kampungnya, ibunya usianya 90 tahun. Dibaptis dalam nama Yesus. Dan jangan tepuk tangan dulu, belum selesai. Lalu apa yang dia lakukan? Dia membangun rumah doa, sebuah gereja kecil di desanya. Pengusaha di sini, jangan kalah dengan tukang pijat. Ketika saya mendarat di Jakarta, waktu itu entah kenapa yang jemput saya belum datang. Salah tanggal, saudara, salah jam. Lalu saya ketemu dengan teman saya waktu saya kecil, kita biasa main bola. Namanya Hokgai. Dan Hokgai ini jadi supir taksi. Dia gemuk, rambutnya gundul, senyumnya lebar dari sini ke sini. Gai! Lalu dia bilang, aku mestinya jemput pendeta lain, tapi ketemunya kamu. Ayo ikut saya. Saya masuk ke taksinya. Taksinya itu taksi kecil sekali. Holden Gemini. Dia bilang, dia sebut nama lama saya. Ya, aku dengar kamu bangun gedung besar di Denpasar ya. Oh iya, kenapa? Ya, gedungmu besar, tapi kalau kamu khotbah, orang tidak suka khotbahmu, dia keluar lewat pintu belakang. Tapi gerejaku ini kan Gemini, gereja mini katanya saudaraku. Itu gereja mini saudaraku. Orang masuk sini, dia tidak bisa keluar lagi. Saya kunci. Dan dia cerita, saya tanya, Gai, lu punya nama baru? Ada. Nama gua Hardi Kadarusman. Harga diri karena darah Yesus aman. Memang Indonesia itu juara singkatan dunia, saudara. Dan dia percaya, karena darah Yesus dia aman, saudara. Dia penuh dengan percaya dia. Dia bilang, Arifin, satu hari, saya ngangkat paling sedikit 10 penumpang. Dan saya nginjili supir-supir yang lain. Kan aneh kan? Dia matanya sipit, gondol, gemuk. Di tengah supir taksi yang lain kan sesuatu yang istimewa kan? Dia bilang, satu hari saya bisa narik 10 orang. Saya bersaksi pada mereka. Dan 1 tahun, saya dengar gedungmu cuma 2.000 ya. Saya bisa bersaksi pada 3.000 orang lebih 1 tahunnya. Kamu khotbah menghadap mereka, saya lewat kaca spion katanya. Saya begitu terkesan saudara. Dan dia berkata, dia buka kompartemen sebelah kiri itu. Saya selalu kasih mereka, yaitu traktat ini. Saudara, turun dari tempat itu saya berdoa buat dia.
Seluruh isi dompet saya keluarkan. Saya katakan, Gai, iki Gai tuku traktat. Dia angkat uang itu, diangkat ke atas. Kadosh, holy unto the Lord. Dia tidak pakai 1 rupiah pun. Dia pakai buat pelayanan. Saudara, banyak orang berkata, beri buat pekerjaan Tuhan. Masuk kantongnya sendiri. Kalau Tuhan Yesus datang, belum tentu nama-nama besar yang dipanggil Tuhan. Saya bayangkan satu hari, Tuhan Yesus datang dan dia panggil, Hardi Kadarusman. Beberapa tahun kemudian, saya berkhotbah di Melbourne, Australia. Dan ada seorang gadis maju ke depan. Agak gemuk, bulat, matanya sipit. Om, papa saya kenal Om. Sebentar ya, Hardi Kadarusman. Betul Om? Om kok tahu? Ya persislah kamu sama papimu. Soal tahu, waktu dia ngomong tuh air mata saya turun. Saudara, bagaimana di tengah krisis supir taksi bisa ngirim anak sekolah di Australia, sementara orang lain pulang ke Indonesia, dia bisa kirim anaknya sekolah di Australia. Isn't the Lord wonderful? Tuhan yang sama bisa membalikkan keadaan saudara. Tetapi ikuti dia, dipimpin Roh Kudus, cari jiwa.